Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Allah yang masih memberikan kami kesempatan hingga hari ini Tuhan Yesus, satu hari sebelum kami mengakhiri tahun 2025 ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, agar Roh-Mu itu yang menguduskan hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Selasa 30 Desember 2025, diambil dari surat Paulus kepada Titus, pasal 3 ayat 4-5. Titus 3 ayat 4-5, demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai disi matarida habasaun dohot habasaron ni debata si paluahita dada alani ulaut tahati gora nubain na di palua ibana hita tungsian asini rohana do marhite-hite padidion pangulahion tubuh dohot marhite-hite todi parbadia napai baruhoni. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, hari ini kita boleh bersyukur, boleh berbahagia karena Tuhan masih memberikan kita kasih karunia-Nya. Kita masih diberi waktu mendengar firman Allah, kita masih diberi waktu untuk mengakhiri tahun 2025, tinggal satu hari lagi. Tepatnya hari ini 30 Desember, besok kita akan akhiri tahun ini. Dan jika kita masih bisa mendengar firman Tuhan hari ini dalam keadaan sehat, atau masih bisa mendengar firman Tuhan, maka itu adalah kasih karunia Tuhan, rahmat-Nya semata yang memberikan kita kehidupan dan keselamatan. Dan kita sudah merayakan Natal yang mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu orang yang sudah menerima kasih karunia rahmat Tuhan, keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, hari ini kita diingatkan agar kita tetap hidup di dalam kasih karunia itu. Sebab kalau dulu ada syair lagu yang mengatakan lain dulu, lain sekarang. Kalau dulu kita hidup di luar Tuhan, hidup dalam kejahilan, di ayat 3, Titus 3 ayat 3 dikatakan, kalau dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, sekarang kita sudah menerima kasih Kristus itu, maka kata lagu itu, kalau dulu, lain sekarang, sekarang kita hidup di dalam Tuhan. Taat, setia, beribadah,
tidak lagi hidup dalam keinginan daging, tetapi hidup dalam keinginan roh. Artinya ada di situ perubahan. Ada kata lainnya, ada pertobatan. Kalau dulu biasa di dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terangnya yang ajaib. Kalau dulu suka membenci, sekarang hidup dalam kasih sayang. Kalau dulu suka membenci, hidup dalam kekerasan, sekarang jadi penyayang dan lemah lembut. Tetapi saudara-saudaraku, perubahan itu bukanlah hasil karya kita, bukan hasil pekerjaan kita, maka terjadi perubahan. Tetapi dalam hal ini disebut itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh itu yang bekerja membaharui, dan roh itulah yang menguduskan, mengubah hati yang keras tadi jadi lembut, mengubah sikap pembenci tadi jadi penyayang. Roh itu yang bekerja, tetapi dalam hal ini dikatakan, oleh karena kemurahan Allah Juru Selamat kita dan oleh karena kasih-Nya kepada kita manusia, orang yang berdosa, oleh karena kasih-Nya itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Maka jangan ada orang yang menyombongkan diri. Bukan karena kehebatan kita, maka jangan ada orang yang menganggap dirinya lebih baik dari yang lain atau lebih tinggi dari yang lain. Saudara-saudaraku, dikatakan dalam hal ini rahmat itu kita terima, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Permandian kelahiran kembali, permandian itu sama dengan dibaptis, dibasuh dari yang kotor, dipindahkan dari yang gelap. Artinya kita di situ pasif. Roh itu yang memindahkan, tetapi tugas kita mau dipindahkan, mau dibaharui. Maka dikatakan orang yang dibaptis dan percaya akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Artinya Yesus memang telah hadir ke dunia, Roh Allah telah bekerja membaharui hati dan pikiran kita supaya kita hidup seperti Kristus, berpikir seperti pikiran Kristus. Namun tetap kita diberi kebebasan. Tetapi diingatkan, kita yang sudah menerima kemurahan rahmat Allah itu jangan lagi mau kembali ke hidup yang lama. Karena orang yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah mengalami permandian kelahiran kembali, mangulahi tubuh dikatakan. Marhite-hite padidion pangulahion tubuh. Marhite-hite todi parbadian napa ibaruhon. Yang bekerja jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Kalau dulu kita hidup dalam keinginan daging, sekarang kita hidup dalam keinginan roh. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anaknya Titus, anak menurut iman. Rasul Paulus mengingatkan Titus anaknya agar jangan lagi kembali ke cara hidup yang lama. Walau dalam pelayanan di mana Titus dipercaya melayani di Kreta, ditinggalkan oleh Rasul Paulus di sana menata pelayanan itu, mengatur yang masih perlu diatur. Dikatakan walaupun mengalami kesulitan atau tantangan di dalam pelayanan itu, dalam penataan itu, jangan pernah kembali ke cara hidup yang lama, tetapi berusahalah hidup di dalam kasih rahmat Tuhan itu, sebab oleh kemurahannya Dia telah memakai Titus, telah memakai kita juga menata kehidupan yang lebih baik. Di dalam proses penataan itu selalu ada tantangan, ada kesulitan, tetapi jangan pernah kembali atau mundur karena tantangan itu. Majulah terus hidup di dalam kasih karunia itu, karena kasih karunia yang dikerjakan oleh Allah itu bukan usaha manusia, tetapi Allah sendiri yang bekerja memakai kita. Kemurahan Allah itu tidak dibatasi oleh kelemahan tubuh kita. Kasih rahmat Allah itu tidak dibatasi oleh kesulitan yang kita hadapi.
rahmat Allah itu jauh lebih besar dari kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Karena itu firman-Nya mengingatkan kita hari ini supaya kita hidup di dalam kemurahan Tuhan, menghargai kemurahan itu. Caranya bagaimana? Ketika kita hidup dalam kemurahan Tuhan, bermurah hatilah. Karena apa? Allah murah hati. Karena Allah kita kudus, kita yang sudah hidup di dalam Dia, maka dikatakan hiduplah dalam kekudusan. Jangan lagi turuti segala hawa nafsu tadi yang disebutkan itu. Allah itu baik, maka berbuat baiklah. Tuhan sumber kasih karunia, tinggallah di dalam Dia, maka kasih itu akan terus mengalir tanpa henti. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena rahmat-Nya. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan perjalanan kita sepanjang tahun 2025 sebelum kita memasuki hari terakhir di tahun ini. Tuhan masih memberikan kita waktu, evaluasi, dan ketika kita sudah menemukan di mana kita dan bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, mari kita sambut firman Tuhan dan beri diri dibaharui oleh Roh-Nya supaya kita hidup di dalam pembaharuan oleh Roh Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami masih diberi waktu. Baharuilah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan bekerja dalam diri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebelum kami mengakhiri tahun ini, baharuilah hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk menghargai kasih karunia-Mu yang sudah Kamu berikan itu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, agar kami menjadi umat yang selalu bersyukur dan setia menuruti perintah Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, hidup umat-Mu, hidup bangsa ini, negara ini, rakyat di sekitar kami, orang-orang yang sedang bergumul, orang-orang yang sedang Tuhan izinkan menghadapi pergumulan hidup oleh karena bencana atau bahkan oleh karena kejahatan, kekerasan dunia ini. Tuhan pelihara hidup kami, Tuhan jagai semuanya agar semuanya boleh hidup di dalam iman, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Kau Allah yang kudus, ajar kami untuk hidup dalam kekudusan itu. Kau Allah yang murah hati, biarlah kami juga menjadi orang yang murah hati, sama seperti Kristus yang murah hati. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berikan kekuatan dan hikmat, agar semuanya tetap dibaharui oleh Roh-Mu dan melayani dengan tulus hati. Berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Kalau ada yang sedang sakit, biarlah pemulihan-Mu Kau nyatakan, yang dalam pergumulan Tuhan topang. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, pimpin hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon, dengar doa kami di saat kami juga berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.